Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan izin dan keberkahan serta ridha Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam konsep terus menerus mentadaburi agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita, dengarnya kita, lihatnya kita terhadap video-video yang bermanfaat, membuat Allah memberikan hidayah dan memberikan kekuatan iman takwa kepada kita, sehingga dalam mengisi sisa kehidupan kita, kita tetap istiqomah menyadari bahwa sesungguhnya kita akan kembali menghadap Allah untuk diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kerjakan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan barometer ini membuat kita melangkah semakin hati-hati dan tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Saudara kaum muslimin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada satu permasalahan yang menurut kami sangat penting dan sifatnya urgent untuk kita bahas dan kita angkat pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah kita akan mencoba menerangkan terkait dengan perbaiki niat, ya, mencoba memperbaiki niat kita dalam melakukan amal-amal yang sifatnya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kenapa kita mesti jaga niat kita agar niat kita ini tidak salah? Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan patokan kepada diri kita. Dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, kedua komponen kegiatan ini apabila digabungkan menjadi satu dengan niat dan wadah yang benar, maka Nabi katakan likulli imri'in manawa, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang memberikan kepuasan tersendiri pada pelaku-pelakunya, disebabkan karena niat yang benar tadi. Kemudian bagaimana niat yang benar yang harus kita praktekkan dan kita lakukan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari yang tadi kita sebutkan, baik hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Maka ada ukurannya. Apa ukurannya? Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Kita harus istiqomah pada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Kita pun harus istiqomah terhadap apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita tinggalkan. Kedua komponen ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka kita tidak boleh lepas daripada kedua faktor besar ini. Kemudian yang salah dalam niat kita digambarkan dalam hadis sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha." Yang memberikan kerugian kepada diri kita adalah kita hanya melakukan sesuatu semata-mata hanya untuk mau mendapatkan kebahagiaan dunia. Kita tidak pikir bahwa nanti kita meninggal, kita akan hidup di kampung akhirat. Artinya di sana ada kehidupan. Tentu kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia. Maka jangan sampai fokus kita hanya untuk mencari kebahagiaan dunia, kita lupa kebahagiaan akhirat. Ini adalah niat yang salah kaprah, niat yang tidak benar, yang tidak boleh kita jalani dan kita lakukan. Kemudian au imra'atin yatazawwajuha, ada juga sebagian di antara kita yang melakukan sesuatu itu semata-mata hanya untuk mau mendatangi seorang wanita
bahkan dia ingin menikah wanita itu sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dia kerjakan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan potensi itu kepada yang bersangkutan. Artinya ketika dia fokus hanya untuk mau mendapatkan seorang wanita, Allah hadirkan, Allah berikan, Allah ijabahkan wanita yang dia inginkan itu untuk dia dampingi. Tapi ketahuilah, sesungguhnya niat yang benar yang tadi kita sampaikan adalah faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Fokus kepada Allah dan Rasulnya, menghindarkan daripada keindahan dunia, menghindarkan daripada seorang wanita yang menyebabkan kita nanti akan dinilai negatif terhadap apa yang kita lakukan. Berpikir positif dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sepak terjang yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan menghadirkan hasil yang istimewa pada diri kita. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempurnaan daripada niat ini bisa kita lakukan manakala keikhlasan itu terpatri dalam diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maksudnya kita juga diperintahkan liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, kemudian mentaati apa yang diajarkan di dalam ajaran agama kita. Artinya perintah Al-Quran ketika itu baik kita kerjakan, larangan Al-Quran ketika itu buruk kita tinggalkan. Perintah Rasul Muhammad SAW ketika itu baik kita ambil kemudian kita kerjakan. Kemudian larangan Rasul SAW ketika itu buruk maka kita pahami dan kita tinggalkan. Kemudian dikatakan wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, maka itulah konsep yang lurus, yang benar yang diajarkan oleh ajaran agama kita untuk kita lakukan. Tentunya dengan niat yang benar itu akan mendatangkan kekuatan bagi diri kita, kemudian didukung dengan ikhlas yang sangat luar biasa mengharapkan keridhaan Allah, maka semuanya itu akan mendatangkan kekuatan yang sangat luar biasa dalam melakukan setiap amal yang kita kerjakan. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya tidak terlepas daripada ittiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita kerjakan, sandarkan kepada apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang ingin kita tinggalkan, sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi telah mewanti-wanti kita dalam sabdanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man, barang siapa amila amalan, yang dia mengerjakan satu perkara, laisa alaihi amruna, yang perkara itu mungkin bagi dirinya, pendapatnya, menurutnya baik, tapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan kami, maksudnya Rasul dan para sahabat, fahuwa raddun, maka amalan itu akan ditolak. Jadi konsep ittiba ini sangat penting juga kita lakukan, kita pahami dengan baik, sehingga dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah itu jadi terlaksana dengan baik, dan tentu hasilnya akan memberikan kepuasan, kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan pada diri kita. Dan ketahuilah, sesungguhnya kesuksesan menurut Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang berhasil memperbaiki niatnya, memperbaiki keikhlasannya dalam melakukan amal, sehingga mereka kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada diri mereka, karena di dunia mereka telah sukses untuk memperbaiki niat dalam beramal, untuk memperbaiki keikhlasan di dalam beramal. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat menarik yang ingin kami angkat kepada kita semua, sehingga kita kembali
menginterogasikan diri kita, mengevaluasi diri kita bahwa sesungguhnya memang dalam melakukan sesuatu perkara itu membutuhkan niat dan keikhlasan yang tepat, tidak boleh salah. Sebab ada 3 golongan dalam hadis diceritakan, mereka ini dipandang manusia pada zamannya adalah merupakan sekelompok manusia yang nanti kelak di akhirat mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga mereka. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang mati syahid. Ya, yang pertama adalah kelompok orang yang mati syahid. Kemudian didatangkan kepada Allah, kemudian diinformasikan. Kemudian didatangkan kepada Allah, lalu diberitahukan tentang nikmat-nikmat yang dulu Allah berikan kepada dirinya. Maka diketahuilah nikmat-nikmat tersebut setelah diinformasikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala lantas bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat tersebut? Dia mengatakan, ya Allah, aku berperang agar aku syahid karenamu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu itu berdusta. Allah menegaskan kamu berdosa. Kamu melakukan hal yang demikian supaya kamu dikatakan jari'un, seorang pemberani. Lantas Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang tersebut berikut wajahnya terseret dan langsung dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu mereka yang paham agama, didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanyakan kepada mereka terhadap nikmat yang dulu Allah berikan kepada diri mereka. Mereka pun mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada diri mereka, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang kuberikan pada waktu itu? Maka dia katakan bahwasanya dia mengajar orang dengan ilmu yang dia miliki. Tapi Allah memberikan ketegasan lagi kepada yang bersangkutan dengan mengatakan, kamu melakukan yang demikian supaya kamu dikatakan sebagai seorang alim. Kamu membaca Al-Quran dengan suara yang bagus supaya dikatakan kamu adalah seorang qari. Maka diperintahkan malaikat untuk menyeret dirinya berikut wajahnya sampai dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ketiga, mereka orang-orang dermawan, mereka orang-orang kaya, fasilitas segala sesuatu yang terkait dengan dunia mereka miliki. Ketika ada datang orang miskin, mereka bantu. Ketika ada proposal pembangunan masjid, mereka bantu. Ketika datang orang untuk membangun pondok pesantren, mereka bantu. Ketika datang orang mengajukan proposal pemberian satu rumah tahfidz, mereka bantu. Orang tersebut kemudian didatangkan kepada Allah, ditanyakan Allah kepadanya terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, lalu dia mengetahuinya. Lantas Allah bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia jawab sebagaimana yang tadi kami sampaikan di atas, bahwa ada orang datang mengemis, dia kasih. Ada orang buat proposal untuk pembangunan masjid, dia kasih. Ada orang minta dibeli 1 unit rumah tahfidz, dia berikan. Namun hal yang dia lakukan semuanya itu hanya semata-mata mau dikatakan sebagai seorang jawadun. Artinya dia mau dikatakan sebagai seorang dermawan, yang menyebabkan Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menyeret diri berikut wajahnya dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa penting kita tadi membahas terkait dengan memperbaiki niat kita dalam beramal? Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dan kita petik dari 3 kelompok manusia yang di mata dunia pada masa itu, di mata masyarakat pada masa itu, mereka pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan yang ada, mereka malah dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari tidak benar niatnya, kemudian ada rasa ria yang bertumbuh kembang dalam jiwa mereka sehingga menghancurkan semua amal kebaikan yang mereka lakukan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.